Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mengelola keuangan ketika kondisi ekonomi memburuk. Indikator ekonomi yang ditunjukkan dengan kurs mata uang rupiah terhadap dolar telah membuat banyak pihak khawatir, bahkan bagi sebagian orang telah menimbulkan kepanikan. Bagaimana tidak? Bagi kamu yang punya investasi misalnya, dalam bentuk reksadana saham untuk tujuan keuangan jangka panjang dan diperuntukkan untuk jaminan atas dana pendidikan anak atau mungkin dana pensiun, tentu akan berpikir ulang. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, gejolak ekonomi yang merupakan hal yang wajar kita temui, bahkan tidak ada negara yang luput dari krisis ekonomi. Berkaca pada krisis ekonomi 98, di mana nilai saham dan rupiah anjlok drastis, tapi setelah itu keadaan ekonomi perlahan bangkit dan bahkan lebih baik dari tahun sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian mengalami siklus. Tips pengelolaan keuangan saat menghadapi ekonomi yang memburuk. Berbicara tentang krisis ekonomi, tentu tidak lepas dari dampak yang terjadi. Dampak yang paling terasa adalah keadaan keuangan pribadimu. Untuk mengantisipasi hal tersebut saat bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk, selain perencanaan keuangan yang matang, berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk mengelola keuanganmu ketika ekonomi memburuk. Yang pertama, jangan panik dalam mengelola keuangan. Panik hanya akan membuat kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan dan justru merugikan keuanganmu. Agar tidak panik, bagaimana caranya? Kamu harus sangat objektif dalam memandang realitas. Dalam hal perekonomian, kamu harus melihat gejolak ekonomi tersebut dengan menggunakan perspektif yang tepat. Pelajari data-data historis sebagai langkah awal untuk menghalau kepanikan. Analisa gejala ekonomi dengan data yang objektif dengan melihat data historis mengenai krisis ekonomi minimal akan menimbulkan kesadaran bahwa gejolak seperti itu akan sangat mungkin terjadi. Yang kedua, buatlah skala prioritas pengeluaran. Meskipun data-data historis seringkali menunjukkan bahwa keadaan ekonomi bisa pulih dengan cepat, tapi tidak ada jaminan hal itu bisa cepat terjadi. Bahkan oleh seorang pakar ekonomi sekalipun, dalam kondisi seperti ini, penghematan merupakan langkah yang sangat tepat. Penghematan yang dimaksud adalah kamu harus lebih teliti dalam pengendalian pengeluaran sehari-hari, misalnya dengan cara menunda keinginan atau belanja berdasarkan skala prioritas. Ketiga, lunasi hutang dan pilih tabungan yang tepat. Dalam kondisi ekonomi sulit, maka langkah yang terbaik adalah lunasi hutang kamu secepatnya. Apabila kamu hutang dengan menggunakan kartu kredit, kamu harus paham bahwa dalam kondisi krisis, bunga hutang akan membunuh kamu secara perlahan. Mengapa demikian? Karena bunga hutang, khususnya kartu kredit, sangatlah besar yang bisa membuat orang yang berhutang akan menjadi budak orang yang menghutanginya. Keempat, tabung dalam banyak bentuk investasi. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan alokasi tabunganmu ke sumber pendapatan yang terdiverifikasi dengan baik, atau dengan kata lain, menabung uangmu dalam banyak bentuk investasi. Karena idealnya kamu harus menggunakan prinsip investasi tidak dalam satu keranjang instrumen investasi, karena akan sangat beresiko. Solusinya kamu bisa menggunakan entah itu unit link, deposito, saham, tanah, properti, atau mata uang asing. Kalau kamu tidak pintar untuk melakukan diversifikasi dana kamu ke berbagai jenis instrumen investasi, maka risiko yang terjadi pada investasi kamu akan full 100% menimpamu tanpa ada cadangan dari investasi lainnya. Menetapkan tujuan keuangan memang sangat krusial, karena nantinya seberapa besar dampak krisis yang kamu rasakan itu tergantung dengan kecocokan antara tujuan keuangan dan instrumen investasi yang kamu gunakan. Bagi contoh, jika kamu berinvestasi untuk menggenapi uang muka rumah tahun depan, seharusnya kamu tidak memilih saham sebagai instrumen, karena di saat ekonomi mengendur, kamu akan kewalahan menyaksikan harga saham yang berjatuhan. Kelima, perbanyak dana cash dan tabungan liquid. Saat kondisi ekonomi memburuk, banyak kesempatan yang bisa kamu peroleh kalau kamu jeli. Perbanyak cash dan tabungan liquidmu, karena ketika kondisi semakin memburuk, kamu bisa membeli aset dengan harga sangat miring. Orang yang butuh uang akan menjual asetnya dengan harga murah, asal bisa segera dapat uang tunai. Kesempatan bagi kamu memiliki aset produktif dengan harga murah. Keenam, tiru kebiasaan orang sukses. Dalam kondisi apapun, sebenarnya kamu bisa belajar banyak terkait pengelolaan keuangan. Kalau kamu melihat orang yang kaya atau miskin, tentu ada pelajaran menarik di balik itu.
Bisa saja orang tuamu buruk dalam mengelola uang dan kamu belajar kebiasaan buruk pengelolaan uang dari mereka sehingga terbawa sampai sekarang. Kamu pun sulit untuk keluar dari kebiasaanmu yang telah dibentuk sejak kecil karena sudah terlalu mengakar. Tapi kamu bisa melihat hasilnya. Apakah keuanganmu saat ini sesuai harapan? Kalau tidak, berubahlah dalam mengelola keuangan. Amati lingkunganmu dan ambil contoh orang sukses untuk kamu jadikan referensi dalam mengelola keuangan. Kamu harus berusaha untuk mencari contoh orang yang memiliki keahlian dalam mengatur keuangan. Kalau hal tersebut kamu lakukan, maka kamu punya potensi untuk sukses. Lalu tips terakhir adalah disiplin. Tidak hanya cermat dalam mengelola keuangan, ataupun bijak dalam memilih investasi. Hal lain yang tak kalah penting adalah disiplin dalam mengatur keuanganmu, serta mempelajari tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Baiknya hal ini tidak hanya dilakukan hanya saat ekonomi memburuk, tapi juga saat ekonomi dalam keadaan membaik. Anggaran keperluan rumah tangga yang perlu dihemat. Untuk mengurangi anggaran bulanan rumah tanggamu, maka pengeluaran peralatan rumah tangga adalah bagian belanja yang sangat mungkin dikurangi. Terkadang kita cenderung menghabiskan banyak uang untuk pengeluaran tertentu yang sebenarnya bisa dikurangi, sehingga ada alokasi anggaran untuk keperluan lain yang lebih penting. Sayangnya hal itu justru jarang dilakukan oleh kita. Apa saja jenis pengeluaran yang sebaiknya kita hemat? Inilah beberapa contohnya. Yang pertama, iuran bulanan TV kabel. Jangan biasakan dirimu kecanduan dengan program yang ditawarkan oleh layanan TV kabel berbayar. Untuk menikmati hiburan dan tontonan yang menyenangkan dari televisi, maka kamu bisa memanfaatkan layanan streaming dengan menggunakan koneksi internet. Banyak sekali website yang menyediakan layanan TV streaming, sehingga rasanya tidak perlu berlangganan TV kabel setiap bulan. Untuk channel lokal, kamu bisa memanfaatkan jangkauan antena standar untuk mendapatkan channel yang diinginkan, sehingga kamu bisa menghemat sekitar 100.000 sampai 500.000 per bulan. Kedua, produk pembersih. Banyak sekali produk pembersih yang ditawarkan di pasaran, dari mulai pembersih lantai, pembersih noda pembandel baju, pembersih kloset, pembersih meja dapur, pembersih gelas agar mengkilap, dan sebagainya. Kurangi beragam pembelian produk pembersih yang tak perlu. Cukup gunakan satu pembersih yang bisa digunakan untuk semua kebutuhan. Ingat, tidak semua barang yang bisa dibersihkan oleh alat itu tersedia di rumahmu. Jadi bijaklah dalam memilih ketika akan membelinya. Ketiga, tagihan telepon. Untuk mengakses komunikasi dengan orang lain, banyak cara yang bisa dilakukan. Cobalah fasilitas gratis di internet seperti WhatsApp, Skype, atau Line di smartphone-mu untuk melakukan telepon. Bahkan kedua aplikasi internet itu bisa melakukan panggilan internasional tanpa biaya tambahan. Cara ini dapat mengurangi tagihan telepon setiap bulan. Keempat, berhenti berlangganan tertentu. Cek kembali keanggotaan dan langgananmu pada produk dan jasa tertentu seperti koran, majalah, jasa online, keanggotaan gym, klub renang, dan sebagainya. Hitung jumlah iuran keanggotaan yang harus kamu bayarkan setiap bulan, dan kamu akan terkejut berapa banyak uang yang seharusnya bisa kamu simpan kalau kamu berhenti berlangganan. Pilihlah keanggotaan dan langganan untuk keperluan yang sifatnya mendesak saja dan mulailah berhenti berlangganan. Kelima, tagihan listrik. Bagian dari rumah terakhir yang harus dihemat adalah listrik. Kenapa? Karena energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia dan banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Selain itu, harga iuran listrik per kWh sudah semakin tinggi. Ada satu lagi masalah lain yang dilupakan bagi orang yang tidak mau menghemat listrik. Apa itu? Tahukah kamu bahwa kalau tidak ada pengelolaan pemakaian listrik dan pencairan sumber energi listrik alternatif, Indonesia akan mengalami krisis listrik. Sehingga kalau itu menjadi kenyataan, maka efeknya akan sangat besar bagi kehidupan. Bijaklah mengelola anggaran rumah tangga setiap bulan yang ditandai dengan kecermatan, mengeluarkan uang untuk tujuan yang sesuai. Jangan terjebak dengan kebiasaan membelanjakan uang tanpa mempertimbangkan keuntungan atau benefit yang diperoleh. Kalau ada alternatif lain yang bisa kamu dapatkan lebih murah atau gratis, kamu harus segera mengganti alokasi dana dan berhenti membelanjakannya untuk tujuan yang tidak penting. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.